Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ikhwani fillah, anak-anak Ustaz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Ya, tentunya dengan nikmat sehat ini kita dapat beraktivitas dengan semaksimal mungkin. Kita dapat beribadah ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperbanyak amalan soleh lainnya. Dan dengan kesempatan ini pula ya kita dapat belajar kembali di pelajaran kita, pelajaran seni budaya. Nah, khususnya kita membahas tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu agama. Dan tak lupa juga kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah dapat mengumpulkan kita kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Begitu pula kita dapat berkumpul bersama para sahabatnya, para orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang istiqomah dengan sunnah-sunnah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelajaran sebelumnya kita telah berjumpa membahas tentang al-muqaddimah, pelajaran yang kita ambil dari kitab Syarah Tuhfatul Atfal. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah memiliki kitabnya masing-masing. Sebagaimana yang telah Ustaz ajarkan minggu lalu ya, kita telah membahas tentang muqaddimahnya dari bait 1 ya sampai bait-bait berikutnya. Ini bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat, kelima ya, bait kelima sampai bait kelima ya. Sebagaimana Ustaz juga telah ajarkan bagaimana cara membacanya yang lebih simpel dan lebih enak ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Demikian ya anak-anak Ustaz. Ada dua matan yang kemarin belum kita praktekkan cara membacanya ya, dari samaituhu ini ya. Jadi Syekh menamakan kitab ini dengan Tuhfatul Atfal ya. Beliau mengambil riwayat dari gurunya yaitu Al-Mihi ya. Dan Syekh berharap ya kitab ini bermanfaat untuk semua penuntut ilmu, dan dia juga berharap dengan kitab inilah beliau mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak Ustaz kita masuk ke bagian an-nun, as-sakinah, wat tanwin ya, nun, sukun dan tanwin. Kita bacain lagi ya. Kalau ada antum buku silahkan dicatat. Kalau tidak ada buku silahkan dicatat. Kalau ada buku, lihat bukunya saja. Linnuni intasku walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayyini. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum, maka perhatikanlah penjelasanku ya. Fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi ya. Pertama izhar. Izhar kita semua sudah tahu ya, huruf-huruf izhar.
Jika ada nun sukun, ada tanwin sebelum 6 huruf halqi atau tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah ya, hamzun fa'u thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u ya. Jadi huruf idhar itu huruf yang dibaca jelas ya, sebagaimana kita tahu semua ya. Huruf idhar huruf yang dibaca jelas. Kenapa dia dibaca jelas? Karena dia berjumpa dengan huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Masya Allah ya, tenggorokan. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf halqiyah ini, huruf-huruf tenggorokan, maka dia harus dibaca dengan jelas. Apa aja hurufnya itu? Hurufnya yang pertama adalah hamzah. Ya, hamzah kita tahu ya, seperti ini ya hurufnya. Kemudian faha'u, faha ya, ha besar, ha. Kemudian ain, kemudian ha kecil ya. Kemudian muhmalatani thumma gha, nah ya, ghain, dan huruf kha ya, itu semua berada di tenggorokan ya. Mudah-mudahan kita semua, yang khususnya yang SMP-nya di Ulunuha yang sudah belajar sama Ustadz di kitab Asy-Syafi'i ya, mudah-mudahan masih ingat di mana letak daripada 6 huruf ini ya. 6 huruf ya, coba antum hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf ya. Huruf idhar atau huruf halqiyah ya. Huruf halqiyah atau tenggorokan itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha besar, ain, ha, kemudian ghain dan kha. A atau hamzah ini berada di adna al-haq ya, tenggorokan paling bawah. Kemudian ha ini juga berada adna al-haq, tenggorokan paling bawah. Kemudian ain, huruf ain berada di wastu al-haq, tenggorokan tengah. Kemudian ada huruf ha. Ha berada di wastu al-haq juga, tenggorokan tengah. Kemudian ada huruf ghain berada di tenggorokan atas. Kemudian ada huruf kha berada di tenggorokan atas. Naam, anak Ustaz. Kita lanjutkan. Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Oke ya. Baik, yang kedua idgham. Ya, ini semoga kita sudah paham ya, idgham. Yang pertama idhar, yang kedua idgham. Yang memiliki 6 huruf yang datang kemudian ya, terhimpun dalam kata yarmaluna ya, atau yarmuluna juga bisa. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima ya. Akan tetapi idgham ada 2 jenis. Yang pertama didengungkan atau idgham bi gunnah untuk huruf yang dikenal terangkum dalam kata yanmu ya, yanmu ya. Yang kedua ada huruf idgham bila gunnah. Ini gampang sekali ya, idgham huruf yang harus ditahan ya, huruf yang harus ditahan. Ada huruf ya, ra, mim, lam, waw dan nun ya, yarmaluna. Pertama idgham bi gunnah. Arti gunnah apa? Ditahan dan didengungkan ya. Ditahan dan didengungkan. Gunnah didengungkan. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Kecuali jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ini dalam satu kata, maka jangan didengungkan, tetapi bacalah dunya dan sinwa. Jangan antum dengungkan menjadi dunya, jangan gitu ya. Tapi langsung aja dunya. Kemudian juga sinwa, langsung sinwa, jangan antum dengungkan huruf nunnya. Sinwa, jangan begitu ya. Baik, anak-anak Ustaz, coba kita lihat di sini cara membaca daripada matan Al-Jazariyah ini ya, untuk anak-anak tadi. Ini Ustaz lihat dari YouTube ya, antum bisa lihat sendiri.
Kita putar ya. Afwan ya, ini belum Ustaz. Sebentar, perhatikan ya. Nah, ini dia. Baik, antum perhatikan matanya, bagaimana cara membaca yang lebih enak ya. Semacam syair, namanya ini nazam ya, atau syair. Masih ya. Naam. Ya. Masya Allah ya, indah ya. Nah, antum harus begitu cara bacanya. Tsani idghamu bi ghairi gunnah fil lam warra thumma qarriran. Naam. Jenis yang kedua adalah idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, tanpa antum tahan dan tanpa antum dengungkan, yaitu huruf lam dan ra. Semua barangkali kita sudah pernah belajar untuk ini ya, tapi namanya ini matan, kita harus hafalkan ini matan. Yang dibaca takrir ketika bergetar, artinya takrir ini artinya dia dibaca dengan tipis ya, dibaca dengan tipis. La ro la ro la ro la ro, demikian ya anak Ustaz semua. Semoga antum bisa paham ya. Jangan lupa kalau antum ingin menghafalnya lebih enak ya, silakan antum buka YouTube ya, antum lihat bagaimana rekaman-rekaman orang yang sudah merekam matan Tuhfatul Atfal ini ya. Mudah-mudahan bisa langsung teringat gitu kan di alam bawah sadar antum kalau antum agak sulit untuk menghafalnya ya. Barangkali ini saja anak-anak Ustadz semua ya, silakan untuk antum catat, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi kita yang Allah turunkan kepada manusia kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim ya. Ini untuk kita, untuk umatnya. Bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an ya, hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia. Maka dari itu anak-anak Ustadz semua, hendaklah kita benar-benar ya perhatian kepada Al-Quran, dan kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita, karib kita ya, teman yang sangat dekat, artinya teman yang sangat dekat yang ada di saat kita senang maupun sedih ketika menjalani sebuah kehidupan ini ya, yang ada juga di saat kita cemas ya, maupun kita tertawa. Maka Al-Quran itu harus selalu bersemayam di dada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita istiqomah, keistiqomahan dalam
membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Demikian anak-anak Ustadz, ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Tetap semangat untuk menghafal matan Tuhfatul Atfal ini ya. Minggu depan Ustadz mau minta hafalan matan antum sampai Al-Muqaddimah saja ya, Muqaddimah saja. Baru minggu depannya lagi masuk nun sukun dan tanwin. Kita selesai ya sampai hukum gunnah ya, khususnya idgham bil gunnah. Insyaallah nanti kita masuk ke matan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang iqlab. Baik, anak-anak Ustadz, ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.